Serikat Buruh terus mendesak pemerintah pusat dan kepala daerah untuk menaikkan upah minimum provinsi tahun 2022. Di sisi lain, kepala daerah mengaku tak berdaya karena tersandra peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Apakah kepala daerah bisa mengeluarkan diskresi untuk menentukan kenaikan UMP 2022 dan seberapa efektif formula struktur dan skala upah atau formula susu yang dikeluarkan sejumlah kepala daerah? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selamat sore Pak Ganjar. Selamat sore Mbak. Dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal. Selamat sore Bang Said. Selamat sore Mbak, selamat sore Pak Ganjar. Oke. Selamat sore Pak Presiden. Oke, saya mau ke Pak Ganjar terlebih dahulu. Pak Ganjar, UMP di Provinsi Jawa Tengah ini nilainya yang terkecil dibanding provinsi lainnya, hanya 0,78%. Apakah kemudian Anda sebagai kepala daerah memang mengakui tersandra sekali dengan PP nomor 36 tahun 2021, Pak Ganjar? Ada dua cerita yang berbeda Mbak. Jawa Tengah tidak pernah menggunakan UMP. Jawa Tengah prakteknya selalu menggunakan UMK. UMP itu hanya membatalkan secara prosedur saja karena aturan dari PP. Namun di PP itu juga memang sudah mengikat formula yang diberikan itu fix. Maka tidak ada ruang untuk kita melakukan improvisasi. Dan sebagai kepala daerah, secara governance ya saya harus melaksanakan itu karena saya disumpah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Maka PP peraturan perundang-undangan maka saya jalani itu dengan segala kepahitan dan protes dari kawan-kawan buruh. Maka kenapa kami sebelumnya juga komunikasi dengan kawan buruh, dengan pengusaha, termasuk kemudian kami mendorong struktur skala upah itu untuk dilaksanakan karena itu ruang atau solusi yang bisa dipakai untuk pengusaha dan buruh bertemu untuk meningkatkan upah. Begitu Mbak. Oke, Bang Said, tadi sudah diakui oleh Pak Ganjar bahwa kepala daerah sudah disumpah untuk melaksanakan formula yang dibuat di dalam aturan pengupahan di PP nomor 36 tahun 2021. Artinya memang kepala daerah tersandra dengan penghitungan berdasarkan PP ini gitu. Tapi apakah kepala daerah sebetulnya bisa mengambil opsi lain seperti mengeluarkan diskresi, Bang Said? Ya, kami berharap demikian. Tentu memang betul yang disampaikan Pak Gubernur Jawa Tengah bahwa aturan dan perundang-undangan itu mengikat kepada para kepala daerah. Karena kita kan negara kesatuan, bukan negara federal. Tetapi di sisi yang lain kami punya harapan besar diskresi itu bisa diambil ketika terhadap hal-hal yang strategis dan berdampak luas. Sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi pada Amar Keputusan 7, makanya kita jangan lihat yang Amar Keputusan 4 saja. Kami akui dan kami setuju sebagaimana disampaikan oleh Presiden Jokowi, Bapak Presiden, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku. Memang MK mengatakan demikian. Amar Keputusan 4. Tapi Amar Keputusan 5, 6, dan 7 juga harus kita baca. Di 5, 6, dan 7 itu tentang yang disebut inkonstitusional bersyarat. Apa bersyaratnya? Ada dua, yaitu limitasi pembuatan atau perbaikan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang diperintahkan oleh MK adalah 2 tahun. Prosedurnya, bukan isinya. Karena ini uji formil. Nah, bersyarat yang kedua dalam pandangan kami adalah yang Amar Keputusan 7. Menyatakan, menangguhkan setiap tindakan atau kebijakan yang strategis dan berdampak luas. Dan tidak boleh menetapkan atau menerbitkan peraturan yang baru. Nah, kalau kita melihat peraturan pemerintah nomor 36 2021 tentang pengupahan tersebut, pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa penetapan kenaikan upah minimum adalah kebijakan yang strategis. Klop kan dengan Amar Keputusan nomor 7. Nah, disitulah diskresi. Diskresi kepala daerah ya. Aturan pemerintah pusat atau aturan-aturan yang berlaku, tetapi tidak mengabaikan keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja secara umum betul berlaku. Tapi kalau dia strategis, sebagai contoh adalah penetapan upah minimum, kami berpendapat seharusnya para gubernur, termasuk Pak Gubernur Jawa Tengah yang kami hormati, sangat bersahabat dengan kami, itu bisa mengambil diskresi. Baik. Saya harus tanya ke Pak Ganjar. DKI dan Gubernur Jawa Timur. Nah, Gubernur Jawa Timur, Pak Ganjar dan pemirsa, Mbak, itu mengambil diskresi. Harusnya Jawa Timur, 5 daerah ring satunya, maka kalau pakai PP nomor 36, 0% naiknya. Tapi karena dia mengambil diskresi, naiknya akhirnya 1,75
8%. Baik, dan Pak. nilai rupiahnya Pak lumayan. Said, saya harus beri kesempatan Rp75.000. ke Pak Ganjar. Oke, Pak Ganjar, daerah lain seperti Jawa Timur mengambil diskresi. Anda apakah juga akan mengambil diskresi? Karena saya dengar hari ini Anda sudah mengeluarkan surat edaran soal struktur dan juga skala upah atau formula susu. Tapi masih banyak yang belum memahami apa sebetulnya formula susu itu. Karena upah minimum itu di bawah 1 tahun, Mbak. Untuk pekerjaan di bawah 1 tahun, yang di atas 1 tahun kan ada aturannya sendiri. Oke. Saya ketemu dengan pengusaha. Ada kok pengusaha yang mau menaikkan 8-15% bahkan. Tapi karena kemudian minta diatur dalam upah minimum, maka itu tidak mungkin. Apindo saya ajak bicara, pengusaha besar saya ajak bicara, dan itu tidak menemu, tidak terjadi konsensus apapun. Saya tidak pernah mengambil diskresi, karena secara diskresi menurut saya tidak terlalu terpenuhi. Kecuali satu syarat yang kita bisa berdebat seperti Pak Presiden, Pak Said Iqbal yang menyampaikan tadi bahwa ini berdampak luas. Tapi saya tidak yakin apakah prosedur dari diskresi itu dilakukan. Jangan salah ya Mbak ya, orang memahami diskresi seolah-olah suka-sukanya kewenangan atau suka-sukanya kepala daerah. No, diskresi itu harus diajukan usulan dulu, dilaksanakan, baru ditulis lagi laporan dan itu kepada Presiden loh Mbak. Bukan kemudian begitu saja. Ada undang-undang pemerintahan itu ya, administrasi pemerintah yang harus diikuti. Jadi bukan statement diskresi, tapi ada prosedur diskresi yang mesti dilakukan. Itu formula susunya bagaimana Pak Ganjar? Tapi kalau kita melihat kondisi yang kemarin ada, dari formula PP memang tidak bisa ganggu gugat pada soal formula yang ada. Kenapa saya ngambil kebijakan susu itu? Karena itu peluang yang bisa. Dan sebelumnya kami komunikasi langsung dengan Menaker, kami telepon dengan Sekjen, apakah mungkin ada improvement yang bisa kita lakukan. Bahkan kalau di dunia, di jejak digitalnya masih ada saya tawarkan, boleh nggak Bu, saya mengajukan usul upah minimumnya ganda. Kenapa ganda? Basisnya adalah kondisi anomali yang terjadi pada pandemi ini. Maka ekonominya beda-beda, perusahaannya beda-beda. Ada loh perusahaan yang untung banget, perusahaan kesehatan, farmasi, telekomunikasi kan naik semua. Menurut saya kelompok-kelompok usaha ini bisa menaikkan lebih tinggi lagi. Maka saya usulkan dulu ganda, tapi tidak ada yang mendengarkan. Bahkan saya menunggu dukungan kawan-kawan buruh juga tidak mendapatkan itu. Maksud saya kalau ada nanti akan ada 2 kelompok, masuk kategori usaha terdampak dan masuk kategori yang tidak terdampak. Maka khusus formula 2022 kenapa begitu? Karena kondisi ekonominya lagi anomali. Sehingga aturannya menurut saya bukan aturan yang biasa-biasa saja, harus yang agak luar biasa. Ini sebenarnya argumentasi yang kemarin sebelum kami memutuskan saya tanda tangani, itulah yang terjadi. Bang Said, formula struktur dan skala upah atau formula susu yang kemudian diedarkan oleh Pemprov Jawa Tengah dan ada beberapa daerah lain yang saya lihat kepala daerahnya juga mengeluarkan surat edaran yang sama. Apakah menurut Anda itu akan mampu membantu para buruh? Itu sebenarnya sudah ada yang disebut struktur skala upah di Undang-Undang Nomor 13 2003. Jadi ini bukan hal yang baru. Nah, memang kenapa ini menjadi sesuatu yang kemudian dipromosikan atau disebarluaskan lebih masif? Karena ada persoalan di upah minimum itu. Saya ini hampir 30 tahun bekerja di perusahaan, kita ini mengenal rezimnya upah minimum. Kalau negara-negara Eropa atau negara-negara maju industri lainnya seperti di Jepang, di Asia, di Korea Selatan, ataupun di Amerika, di Australia dan Selandia Baru, di negara Nordik, mereka tidak mengenal rezim upah minimum. Upah minimum itu ditentukan oleh pemerintah, oleh akademisi dan pemerintah dengan standar living cost. Misal sekian kilogram daging berapa, ini botol susu berapa. Nah, yang di atas upah minimum itulah yang mereka atur. Nah, mereka mengenal dengan upah minimum sektoral industri. Upah minimum sektoral industri itu biasanya hanya bipartit. Nah, sayangnya hukum di kita tidak menjelaskan itu. Kalau struktur skala upah, karena rezim kita upah minimum, persoalannya adalah setiap perusahaan menunggu berapa persen naik upah minimum. Walaupun tadi ada pengecualian yang Pak Gubernur sampaikan, ada yang berani 8-12%, itu perusahaan yang baik. Paling jumlahnya hanya 1-2. Tapi perusahaan yang mampu sekalipun, dia menunggu kenaikan upah minimum itu berapa.
Oke. Yang kedua, Baik. upah minimum ini banyak dinikmati dikenakan atau berdampak pada penelitian kami di 5 provinsi industri, yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, DKI, Jawa Tengah, dan Kepri. Ternyata 60% lebih, 60% sampai 70% lebih adalah buruh outsourcing dan karyawan kontrak. Nah, buruh outsourcing dan karyawan kontrak ini adalah penerima upah minimum. Oke. Padahal masa kerja mereka di atas 1 tahun. Baik. Ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun. Oke. Nah, akhirnya apa? Orang bekerja 15 tahun sekalipun, dia Sama menerima begitu upah ya? minimum. Oke, ya. Dengan struktur skala upah, mungkin penelitian kami yang terakhir, itu hanya 5% perusahaan yang punya struktur skala upah. Ini bukan hal yang baru, sudah ada di Undang-Undang 13 2003, cuma kenaikan upah berkala ini atau di struktur skala upah dengan grade misal K1, K2, K3, pengalaman kerjanya gimana, skillnya gimana, kemudian walaupun grade-nya sama K1 misal, tapi kalau skillnya beda, pengalaman kerjanya beda, masa kerjanya beda, kemudian juga pengalaman beda, itu beda. Oleh karena itu kita mengejar upah minimum karena dia berdampak kepada 70% lebih buruh yang bertahun-tahun bekerja tapi tetap dapat upah minimum. Oke, baik. Pak Ganjar, kalau tadi Pak Said Iqbal mengatakan bahwa formula struktur dan skala upah ini sudah berlangsung lama dan sudah ada di undang-undang sebelumnya begitu ya. Tapi di sisi lain kelompok buruh menilai surat edaran yang Anda keluarkan tentang formula susu ini itu tidak mengikat perusahaan karena tidak ada sanksinya begitu. Kenapa kemudian kalau memang betul-betul ingin membantu buruh tidak dibuat mengikat dan kemudian diberikan sanksi kepada perusahaan yang menolak menerapkan formula susu itu, Pak Ganjar? Iya, Mbak. Jadi kalau saya juga punya data kok ini. Kalau yang ada di Jawa Tengah perusahaan yang memiliki struktur skala upah itu 2.931 perusahaan. Ya, BPS tidak punya data itu. Kami mencoba mencatat sendiri. Artinya belum banyak. Kalau kemudian kita berdebatnya adalah berapa tadi upah minimum, bahkan beberapa buruh kemarin malam saya sudah dikirimi berbagai WA banyak banget, ratusan, mungkin sekitar 400-an dikirim ke saya, dan saya ambil sampling beberapa, saya telepon langsung kepada mereka. Mereka tidak mengerti kok semua ini, nggak ngerti. Pokoknya taunya gaji saya naik gitu aja. Nggak peduli tuh UMP, struktur skala upah, nggak peduli dia. Yang penting pokoknya gaji saya naik. Saya pengen kuliah Pak, kebutuhan saya nggak cukup Pak, gitu aja. Tapi kalau kemudian kita lihat indikator yang ada di regulasi sudah seperti itu Mbak. Maka kenapa kemudian saya mendorong yang katanya tadi sudah ada dari dulu, ya sudah ada dari dulu tapi nggak ada yang mendorong kan. Dan yang mendorong sanksinya memang administratif. Maka niat baik beberapa perusahaan yang saat kita ingin menentukan upah minimum itu, telepon langsung saya. Mas Ganjar naikin aja nggak apa-apa. Karena kalau kita bisa menaikkan upah itu agak tinggi, maka daya beli naik. Dan mereka merefer pada kondisi Malais yang pernah terjadi di Amerika dulu, 1930-an itu, yang ketika upah buruh dinaikkan tinggi-tinggi, daya belinya naik, ekonominya tumbuh. Tapi pola ini kan tentu mesti dikomunikasikan dengan pengusaha yang ada di Indonesia kan. Maka ide itu saya komunikasikan dulu, saya penetrasi dulu. Maka Apindo nggak setuju. Beberapa pengusaha besar di Jawa Tengah setuju. Beberapa pabrik besar setuju. Oke, karena ada yang setuju, ada yang enggak. Dan kalau tuntutan buruh itu upahnya tinggi gitu ya, kemudian perusahaannya sudah setuju, mestinya pemerintah fasilitasi. Itu ide saya, kenapa ganda. Kenapa ganda? Tapi karena kami laporkan ke kementerian itu tidak bisa, maka saya ambil langkah-langkah struktur dan skala upah. Itu jalan terbaik begitu ya Pak Ganjar ya? Mas Said sampaikan itu, itulah yang kita mendorong begitu. Jadi tidak sekedar hitam putih Mbak, tidak sekedar hitam putih, tapi achievement kita untuk mendorong agar kemudian ada solusi yang bisa diberikan. Kan saya juga ngopeni mereka yang kena PHK. Kan saya hari ini juga merawat perusahaan yang mau bangkrut. Sampai kemudian saya juga mendorong perusahaan yang masih bisa jaga buruh-buruhnya, bahkan mereka untung dan siap untuk menaikkan. Ini kan semua mesti dirawat dalam kondisi anomali itu. Ini kondisinya tidak apa ya, pokoknya tinggi semua gitu, nggak mungkin. Itu perusahaan yang sudah mau kolaps, Pak. NPL-nya utang banknya udah naik, udah nggak bisa dibayar lagi. Mereka udah Pak Ganjar, saya izin Pak, mau PHK Pak. Saya jaga betul itu kondisinya. Tidak sekedar formula yang dikeluarkan oleh PP, tapi ini juga formula hati
formula hak mereka bisa mendapatkan akses pekerjaan dalam kondisi tekanan yang sangat luar biasa akibat pandemi. Gitu. Oke, baik. Itu adalah formula susu ataupun formula struktur dan skala upah itu yang jalan terbaik yang bisa diambil saat ini mengingat ada aturan yang tidak bisa dilanggar oleh kepala daerah. Bang Said, singkat saja karena kita sudah mau azan maghrib, langkah yang akan ditempuh oleh buruh setelah ini apa? Singkat saja karena waktu kita tidak banyak. Kita berharap apa yang disampaikan Pak Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah itu bagus. Ada 2 kategori tadi. Yang tidak mampu memang kita setuju, nggak usah dinaikkan. Apalagi terdampak pandemi COVID. Yang mampu naikkan. Oleh karena itu kami mengharapkan kenaikan itu berkisar 3-4% saja. Supaya juga perusahaan yang mampu tadi tidak terpukul juga dengan pandemi. Sedangkan yang tidak mampu sekali lagi tadi tidak usah dinaikkan. UMKM nggak usah pakai upah minimum. Langkah yang kedua yang kami akan lakukan, kami akan lakukan GR ke MA ya, terhadap PP nomor 36, karena perintahnya jelas, ditangguhkan PP 36. Tapi ya kita ngerti lah semua gubernur kompak, tertekan, habis-habisan oleh pemerintah pusat. Baik. GR ke Mahkamah Agung. Itu langkah yang lain, aksi buruh tetap dilanjutkan, itu permintaan kawan-kawan. Saya tetap akan mengakomodir itu, tapi tentu harus menjaga ketertiban dan hal-hal lain. Tentu kita akan membuka ruang dialog agar upah minimum tetap bisa dirubah, khususnya UMK ya, betul Pak Gubernur, bukan UMP. UMP nggak ada masalah. Waktu kita sudah habis. UMK-nya. Demikian, terima kasih. Aksi buruh akan tetap jalan, GR ataupun judicial review akan diajukan ke Mahkamah Agung. Salah satu yang sudah didiskusikan tanggal 6, 7, 8 Desember 2021, tapi kami sedang matangkan lagi apakah harus diambil langkah itu atau tidak. Tapi itu tetap masih menjadi pilihan mogok nasional 6, 7, 8 Desember. Baik, kita tunggu nanti bagaimana langkah yang akan diambil oleh pemerintah pusat. Apakah akan ada titik temu antara keinginan dan juga aspirasi para buruh dengan yang diinginkan oleh pemerintah pusat begitu ya. Kita tunggu bersama. Terima kasih sekali 2 orang narasumber yang sudah bergabung. Sore hari ini ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan juga Presiden KSPI Said Iqbal atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu Bapak-bapak. Pak Gubernur sehat selalu, terima kasih. Terima kasih Mas Said ya.